subuh kita lanjutkan dengan ta'lim. Jangan lupa kita niatkan i'tikaf, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sehingga hadir kita di sini mendapatkan pahala jamaah silaturahmi, i'tikaf dan yang lainnya. Semoga ini menambah kesempurnaan untuk puasa kita ini ya rabbal alamin. Allah sekali lagi bahwa apapun yang menjadi syariat Allah kepada kita hambanya, sekali lagi bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak membutuhkan ibadah siapapun dan Allah tidak takut kepada kekufuran siapapun. Sehingga dalam hadis qudsi Allah bersabda, "Wa anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kanu 'ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'an." Yang artinya, wahai manusia, ya, kalau seandainya kalian bahkan ditambah dengan jin, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, mulai dari jin pertama sampai jin terakhir, mereka kanu ada atqa qalbi rajulin wahid. Seandainya mereka semua bertakwa, ya, di dalam hati satu orang yang bertakwa, maksudnya semuanya beriman, gak ada yang kafir, gak ada iblis, gak ada Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Nah kata Allah, masa datang fi mulki syai'an, sungguh itu tidak menambah kekuasaanku sedikit. Jadi ketaatan kita, ibadah kita, makhluk jin dan manusia itu tidak menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Allah tetap maha kuasa, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha segala. Sama. Nah, kalau seandainya pun seluruh manusia dan seluruh jin kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, semuanya berkumpul di satu hati orang jahat. Alhamdulillah, seandainya semua manusia kayak Fir'aun semua ya, semua jin kayak Fir'aun semua. Ya, mana pasal dari kafir mulki syai'an, itu pun sama sekali tidak mengurangi kekuasaanku sedikit. Jadi ibadah kita akhirnya tidak menambah kemuliaan Allah. Alhamdulillah, kufur yang manusia, kufur yang jin juga tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi semuanya lahan maka sahabat wa 'alaiha maka sahabat, baik untuk manusia dan buruk untuk manusia. Nah ini cara kita memahami syariat yang diwajibkan kepada kita, ya, sehingga nanti Allah bisa benar ya, enggak ya. Nah, apalagi syariat kita khusus dari Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan kemudahan, ya. Sehingga Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Khosais Ummah Muhammadiyah, beliau membandingkan antara syariat Rasulullah SAW dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Ternyata dari muqaranah, dari perbandingan itu disimpulkan syariat Nabi Muhammad itu syariat yang paling mudah, ya. Sehingga Allah pun ada Al-Quran apa? Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Nah itu Allah, ya. Itu Allah yang maha kuasa, yang maha segalanya, masih menghendaki kebaikan. Kalau kadang ada manusia ketika bermuamalah dengan manusia melalui Allah, ya Pak, ya pengennya nyulitin aja, ya, pengennya pisahin aja, ya. Sehingga muncul apa? Slogan kalau bisa sulit kenapa harus mudah, ya? Nah itu keluar dari konteks dari syariat Allah, ya. Jadi nggak tahu itu harusnya apa gitu, ya. Nah jadi kalau kita nih ketika bermuamalah dengan sesama umat Rasulullah, dengan sesama hamba Allah, terus muncul dalam pikiran kita kalau bisa sulit kenapa harus mudah, nggak tahu itu hamba siapa, ya. Nah kalau Allah sih jelas, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kebaikan, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya berkata, innama bu'ithu bil hanifiyyati samha, atau bu'ithu bil hanifiyyati as-samha. Itu Rasulullah. Aku ini diutus bil hanifiyyah, membawa syariat yang lurus, as-samha yang mudah. Iya, benar dan mudah. Ya, makanya lebih gampang masuk surga dibanding masuk neraka. Ya, betul nggak Bu? Kita ke surga ini cukup sholat subuh jamaah, iktikaf sampai syuruk nanti, kata Rasulullah. Fakanahu, pahalanya seperti umroh dan haji tamatain. Ya, pahalanya seperti umroh dan haji, dua-duanya sempurna. Cuma 3 kali. Iya, jadi kita ini lagi apa? Lagi haji dan umroh gratis. Ya, bayangin aja lagi waf gitu. Nah, tersahi, misalnya. Nah, karena kalau seperti itu pahalanya, ya, cuma memang nggak bisa bilang Pak Haji. Ya, kalau dapat pahala haji, tapi nggak bisa bilang Pak Haji. Tahun-tahun nanti sampai Insya Allah saya udah haji nih, pahalanya dapat.
walaysa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang pantas kecuali surga. Kalau semua surga, amin ya rabbal alamin. Nah itu. Ini untuk mendidik jiwa kita, pikiran kita tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Allah mewajibkan puasa, apa Allah bilang? Ayyaman ma'dudat. Ya, ayyaman ma'dudat. Yang artinya hanya beberapa hari. Ya. Jadi Allah memilih kalimat yang supaya psikis kita ini menerima dengan mudah. Makanya Allah nggak bilang syahrul kamil misalnya. Nah, jadi ketika mewajibkan puasa, kiai dan orang menjadi manusia, kalau di mana itu kita tetap bacanya ayam. Ya kalau ya hanya beberapa hari saja. Jadi betul kan? Ya. 29 hari dibagi 365 hari ya. Karena kan Ramadan kita ini kebanyakan 29 hari ya. Iya, jangan sekali Ramadan 30 hari, kebanyakan 29 hari. Makanya Rasulullah SAW, beliau itu selama hidup puasa selama 9 kali. Iya. Karena puasa Ramadan ini baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, tepatnya pada bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah baru turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu baru di tahun kedua Hijriah. Nah, berarti dari sini bisa simpulkan fase Makkah itu nggak ada kewajiban puasa. Baik, fase Makkah itu nggak ada syariat wajib buat puasa. Bahkan awal masuk Madinah pun, awal hijrah belum ada kewajiban puasa. Baru ada nanti kewajiban puasa Asyura kan. Ya, karena dalam hadis sahih, ketika Rasulullah SAW masuk kota Madinah dalam peristiwa hijrah, beliau mendapati orang Yahudi sedang berpuasa. Jadi ditanya, puasa apa ini? Nah, kata mereka ini Asyura, pada hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan Fir'aun. Nah, ini kata Rasulullah, nahnu haqqu bi Musa minkum. Loh, kami ini umat Islam lebih berhak terhadap Nabi Musa dibanding kalian. Kenapa? Karena Yahudi sudah menyimpang dari syariat dari Nabi Musa alaihissalam. Dan yang paling mencolok adalah mereka tidak mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Musa seandainya beliau hidup, maksudnya seandainya Nabi Musa hidup di masa Rasulullah SAW, pasti Nabi Musa beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi umatnya yang dikenal Yahudi nggak mau beriman kepada Rasulullah. Nah, sehingga Rasulullah nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami ini umat Islam ya lebih berhak dibanding kalian terhadap Nabi Musa. Kenapa? Ada kesamaan syariat, ya ada kesamaan akidah. Nah, itu awal menjadi kewajiban puasa Asyura. Sehingga dalam hadisnya itu Rasulullah berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, sehingga pada awal hijrah puasa Asyura itu wajib. Ya, puasa Asyura itu puasa pada tanggal 10 Muharram ya. Nah, itu wajib. Kemudian mansuh itu dihapus syariatnya dengan turunnya ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu pada tahun kedua Hijriah tepatnya bulan Sya'ban. Nah, sehingga Rasulullah SAW baru berpuasa pada tahun 2 Hijriah dan beliau wafat kurang lebih tahun 10 atau 11 Hijriah. Sehingga orang lama Rasulullah itu hanya berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Nah, dari 9 Ramadan itu ternyata yang 30 hari hanya 1 kali. Iya, dari 9 kali Ramadan yang 30 hari hanya 1 kali, 8 kali hanya 29 hari. Nah, makanya kita tuh dalam prakteknya kebanyakan 29 hari itu ya, dibanding 30 hari. Makanya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa mulai Ramadannya beda, yang penting mau apa lebarannya bareng ya. Nah, biasanya kita kurang dulu tuh senang gitu sama lebaran. Silakan duluan puasa, tapi lebarannya kita ikut bareng ya. Nah, itu penjelasan bahwa itu bukti bahwa syariat Rasulullah itu sangat mudah. Nah, dan itu pertama. Yang kedua, syariat itu dibuatkan kepada kita sekali lagi bukan untuk menyulitkan, ya jelas dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, tapi semata-mata untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Sehingga tadi, laha maka sahabat su'alaiha maka sahabat bagi jiwa apa yang dia lakukan dari kebaikan dan atas jiwa apa yang dilakukan dari keburukan. Sekali lagi Allah akan putus sama ibadah kita. Sehingga apapun syariat Allah kepada kita pasti ujungnya itu ya pasti bermuara kepada kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, dalam kitab Targhib wa Tarhib, karya dari Al-Hafidz Al-Mundhiri,
Beliau menukil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatu ila salat, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. Nah, jadi sholat 5 waktu, kalau yang lain as-salatu ila salat wal jum'ah ila jum'ah, dari sholat ke sholat lagi, ya dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib isya, terus ya putaran sholat. Ini harian nih. Wal jum'atu ila jum'ah, atau pekanan dari Jumat ke Jumat lagi. Wa ramadan ila ramadan, lalu nanti dari Ramadan ke Ramadan lagi, mukaffiratun ma bainahunna. Semuanya Allah syariatkan untuk menebur dosa kita. Dengan syarat majtunibatil kabair atau idza jtunibatil kabair. Selama kita bisa meninggalkan dosa. Ya, maka hari ini hari pertama Ramadan ini menjadi hari di mana dosa kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis sahih ya, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Jadi berdasarkan hadis ini, awal Ramadan menjadi pelebur dosa kita selama satu tahun. Ya, ini pengampunan sempurna, pengampunan umum selama 1 tahun. Hariannya salat ya, pekanannya dari Jumat ke Jumat, tahunan dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratun ma bainahunna. Mukaffirah artinya pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya, dengan syarat dosa besar dihindari. Dosa besar harus tobat secara khusus, tapi dosa-dosa kecil yang kita karena nggak sengaja segala macam, udah hari ini kosong, ya hari ini bersih. Bagaimana kita baru diberikan oleh ibu bapak, oleh ibu kita. Ya ini rahmat dari Allah SWT dengan adanya syariat. Tujuannya adalah untuk mengampuni dosa. Sekali lagi bukan untuk memberatkan. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang puasa, di antaranya Rasulullah SAW ya bersabda, "Man shoma Ramadhana wa 'arafa hududahu wa tahaffadha bima yanbaghi lahu an yatahaffadh kaffara ma qablahu." Masyaallah. Iya. Ini riwayat Imam Ibnu Hibban dalam sahih, hadis sahih disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan wa 'arafa hududahu dan mengetahui batasan-batasannya. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya mengetahui al-muhbitat wal mufattirat. Artinya dia menghindari hal-hal yang bisa membatalkan pahala atau menyebabkan itu membatalkan hukumnya. Jadi beda tadi, ada hal-hal yang membatalkan pahala. Secara fikih dia sah puasanya, tapi secara hakikat mau pahalanya. Iya, karena dia tidak menghindari hal-hal yang membatalkan pahala. Atau Rasulullah dalam hadisnya khamsun di fardhu as-sahih. 5 perkara yang membatalkan orang yang berpuasa. Al-ghibah, ngomongin orang. Ulama sepakat, ya ulama fikih sepakat, mazhab sepakat, ngomongin keburukan orang ketika puasa tidak membatalkan puasa. Mulai dari sahur sampai buka ngomongin orang. Makanya kalau dilihat dari sudut pandang ini, Pak, betul hadis yang berbicara naumus shaim ibadah. Ya. Di dunia orang yang puasa itu ibadah. Ya. Kalau dibandingkan dengan maksiat. Ya. Jadi kadang tidur itu bisa wajib. Ya. Samping rumah kita ada maksiat misalkan ya segala macam, kita nggak bisa menghindar dari tidur. Itu wajib. Ya. Kalau ibu merah segala macam, malaikat nyatatin pahala lagi. Pahala wajib. Kenapa? Karena tidur menjadi sebab meninggalkan maksiat. Karena kaitannya jelas, dewasa ini hukum apa sih? Ya, wasilah itu hukumnya mengikuti tujuan. Ketika tujuannya wajib, maka wasilahnya pun menjadi wajib. Wajib itu apa artinya? Pahala dilakukan, dosa ditinggalkan. Ya. Jadi ibu kalau mau tidur baik ya, daripada mau repotin orang nanti, ya, lara kalau diri sana dari sini biarin aja. Ya, kalau suami yang mancing biarin aja. Ya. Nyala dan itu nanti udah biarin ya. Iya, kadang yang mubah itu bisa wajib. Ketika yang mubah itu menjadi wasilah meninggalkan ya haram. Iya. Nah makanya kalau dilihat dari sudut pandang ini, daripada kalau baru ngomongin orang berantem sama tetangga, maksudnya deh kita mau tidur aja dah. Ya kalau jadi tidur aduh gitu. Nah buat dia kalau itu wajib tuh, karena kalau itu rasa ya. Nah ini kata beliau, ada Rasul tadi. Ya 5 perkara yang membatalkan puasa, ghibah, ngomongin orang. Kok batal sih? Padahal sepakat para ulama puasa itu tidak batal walaupun apa? Nah maksudnya adalah pahalanya. Nah,
Jadi yufaqirna di sini atau yahbirna khamsun, 5 perkara yang menggugurkan pahala puasa. Puasanya sangat Allah, tapi nggak ada nilainya Allah. Makanya kata Rasulullah dari yang lain, kami sa'imin laisa lahu bisami ila al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa nggak ada apa-apa, kecuali lapar sama haus ya. Orang itu dia beli batu, tapi nggak ada pahala. Kenapa? Karena lam ya'rif hududahu, dia nggak mengetahui, tidak menjaga batasan-batasan puasa. Nggak boleh ya. Bukan berarti nanti kalau lagi puasa boleh ghibah, enggak. Kalau ini ketika puasa, karena tidak puasa pun haram, ketika tidak puasa pun haram. Tapi kalau lagi puasa demi menjaga pahala puasa. Nah, sehingga Rasulullah wa tahafadha bima yanbaghi lahu ayat hafal, menjaga dirinya dari semua perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. As-salatu maqbul. Nah, sehingga pahalanya ya, pahalanya imbalannya adalah Allah ubur afal. Afal yakfir takfirat. Allah ubur itu Allah hapus nato lahu semua dosa sebelum puasa. Jadi kalau sekarang umur 60 tahun nih, ya dosa 59 tahun dihapus. Dosa kecil ya. Jadi kalau ada hadis seperti ini, yang maksud adalah dosa kecil ya. Kalau dosa besar harus sholat khusus maksudnya. Apalagi hutang sama manusia ya, itu nggak lunas. Ya, tentang puasa, tentang lunas repot nanti ya. Orang puasa semua, ya enggak. Nah ini yang pertama. Makanya kata Rasulullah di hadis yang lain, selain ghibah ya, an-nazar syahwat. Nah ini yang paling riskan ya, yang paling riskan ketika puasa, yaitu memandang dengan syahwat. Walaupun pada istrinya, apa boleh ya, memandang dengan syahwat. Kalau cara udah ketika pergi ke masjid, ya kalau seandainya rumah bakal membeli syahwat di masjid ya, tidur ya, ketika boleh nggak tidur di masjid? Dia boleh bermantar macam-macam gitu ya. Nah makanya dari poin ini hati-hati nanti ketika takjil atau nyari takjil ya, sore itu jam berapa? Jam 5 kalau kita jaga puasa itu dari jam berapa? Jam 4 ya, terus sampai sore. Nah begitu nyari takjil matanya hati-hati. Ya Allah tinggal 1 jam lagi itu puasa. Kita jaga benar pahalanya. Nyari takjil banyak seger itu, bukan cuma makanan yang seger ya. Dari sebelumnya juga itu hati. Nah, jadi kalau nggak penting-penting gak usah keluar dari sebelum maghrib. Ya, demi mengamalkan pahala puasa. Puasa kita kadang-kadang itu ya, memandang dengan syahwat bisa membatalkan pahala dari puasa. Ya, hukumnya nggak apa-apa. Hukumnya nggak batal, tapi pahalanya hilang. Nah, ini yang pertama. Baik. Hadis yang kedua, nah ini tentang penerapan puasa. Insyaallah banyak sekali. Ada 100 hadis ini. Nah yang ini juga masyhur ya, yang bersama Pemotongan Iman Mufti Sana juga masyhur sudah. Kita cari hadis-hadis yang apa namanya belum terlalu masyhur. Nah hadis yang lain dari Abu Hurairah, ini riwayat Imam Nasa'i, bisnadin hasan dengan sanad yang hasan. Hadis ketiga nanti hadis sahih paling tinggi, pertengahan hadis hasan, yang terakhir hadis dhaif ya. Hadis dhaif itu boleh dalam fadhailul amal, yang penting bukan masalah syariat apalagi akidah ya. Kalau ini hadisnya hadis hasan boleh untuk syariat. Rasulullah bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah zahzahallahu wajhahu 'anil nari min dzalika al-yawm 70 khalifah." Insyaallah. Jadi siapa yang puasa 1 hari fi sabilillah, dalam arti mengharap ridha Allah fi sabilillah ya. Zahzahallahu wajhahu, maka Allah jauhkan wajahnya, bukan cuma mukanya, seluruh tubuhnya ya. 'Anil nari, dari neraka, bidzalika al-yawm, dengan puasa 1 hari itu 70 khalifah, 70 tahun ya, khalif ya. Nah, jadi 1 hari puasa Allah jauhin kita ini dari neraka 70 tahun. Berarti kalau 30 hari berapa? 30 kali 70 ya, sejauh itulah ya, sejauh itu kita dari neraka. Makanya di hadis yang lain kata Rasulullah, as-shawmu junnatun ya, jadi puasa itu junnah itu tameng ya. Nah, sebagaimana tameng itu menyelamatkan orang dari pedang, dari ombak dan yang lainnya, maka puasa pun sama, itu junnah minan nar ya. Nah, dia itu tameng dari api neraka. Nah, makanya tadi rasanya apa? Puasa 1 hari dijauhkan selama atau sejauh perjalanan 70 tahun. Sampai khalifah. Nah, jadi kalau kita jalan 70 tahun bagaimana? Ya sejauh itu kita dari neraka. Itu ibarat 1 hari. Kalau 70 hari kita dikalikan. Nah, dari sana ya,
Lalu ana rajulan shoma yawman tatawwu'an thumma utiya min al-ardi dhahaban lam yastufi thawabahu duna yawmil hisab. Masyaallah. Kalau seandainya ada orang yang puasa tatawwu'an, ini pahala puasa sunnah, apalagi puasa wajib. Ya, kata para ulama, pahala wajib dibanding dengan pahala sunnah itu perbandingan 1 dengan 7. Ya, jadi kalau ibadah sunnah 1, ibadah wajib pahalanya 70. Nah, itu di luar Ramadan. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, ibadah sunnah dikasih pahala ibadah wajib, dan ibadah wajib diperkirakan menjadi 7. Nah, jadi ini diskon besar-besaran pahalanya ya, di bulan Ramadan. Nah, makanya berkah untuk umat Nabi Muhammad SAW.